Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, ini si Sukro seperti biasa ya kan, lagi dijemur. Nih. Ini dia lagi dijemur. Dan apa kabar nih teman-teman semua yang nonton? Semoga dalam keadaan sehat, terus juga dalam keadaan baik. Amin. Nah oke, buat yang nonton video gua, jangan bosen ya nonton video gua. Nah di sini gua mau ngelanjutin dari video gua sebelumnya, dimana yang di situ gua ngejelasin alasan gua beli atau alasan gua pilih si Satria View itu kenapa sih. Nah bisa dilihat videonya di sini. Nah buat yang belum nonton bisa ditonton dulu kelebihannya atau alasan gua kenapa milih si Satria View. Nah di sini gua mau jelasin karena nggak adil gitu kalau kita jelasin kelebihannya aja. Dan di sini gue mau jelasin kekurangan gue. Bukan kekurangan gue, kekurangan si Satria View selama gue pakai gitu yang gue rasain. Ini semua pendapat pribadi ya, atau opini pribadi. Mungkin kalau berbeda pendapatnya sama teman-teman semua ya mohon dimaafin gitu. Soalnya ini hanya pendapat pribadi gue. Dan kalau udah ada yang nonton video sebelumnya, di situ kan gue ngejelasin 5 ya alasannya atau 5 kelebihannya. Di situ ternyata dari 3 langsung gue lengkap ke 5. Nggak taunya tuh, sorry banget gue ngeditnya nggak tahu teledor, kayaknya salah tuh gue ngeditnya. Nah oke, kita jelasin dulu di bagian mesin. Nah di bagian mesin ini si Satria View emang punya kelebihan banget menurut gue. Soalnya dari pabrikannya juga dia udah dibekali mesin atau pistonnya itu ukurannya 62, panjang stroke-nya itu 48,8. Jadi kalau dihitung secara angka, cc-nya itu nggak sampai 150, cuma kena 147, berapa gitu, nggak sampai 150 dia. Nah tapi dengan bodi yang kecil dan dimensi yang kayak gini nih, kecil kan, pendek juga motornya, jadi ya motor bisa kencang gitu. Terus juga belum lagi kalau dioprek, walaupun motor standaran, mesin standaran, cuma dibantu part penunjangnya kayak karbu P28, CDI BRT dual band atau CDI unlimited gitu kan, sama jangan lupa knalpot racing. Nah di situ gue pernah kondisi standar cuma gue ganti knalpot doang itu tembus 145 top speednya. Nah terus gue ganti langsung 3 pilar, gue beli CDI sama karbu PE nya sekaligus. Jadi setelah udah dipasang semua 3 pilar lengkap, di situ dapat top speednya 157. Buat ukuran motor standar 157 itu udah kenceng banget sih menurut gue, udah parah kencengnya. Terus juga karena top speed Satria View itu cuma kebaca di speedometer 160, nggak bisa lebih, atau 161 gitu udah nggak bisa dia, pokoknya mentok di 160. Oke kita langsung masuk ke pembahasan kekurangan si Satria View. 5 aja nih gue jelasin biar sama kayak kelebihan yang sebelumnya. Kekurangan Satria View dimulai dari kekurangannya yang pertama. Oh ya di sini gue bakal ngasih solusinya juga, kekurangannya apa, nanti gue kasih solusinya apa, biar yang beli Satria View itu nggak bingung gitu kan. Kalau ngomongin kekurangannya doang nggak enak kalau nggak ada solusinya. Nah kita masuk ke kekurangan yang pertama. Oke Bre, untuk kekurangan yang pertama ya, kalau kita dari segi desain ya, balik lagi ke kelebihan yang gue yang pertama itu, gue milih karena postur tubuh gue yang kurus tinggi. Jadi gue mengharuskan beli motor yang kecil. Nah mungkin buat yang badannya lebih besar dari gue ya kurang cocok sih. Kayak teman gue ada yang pakai ginian Satria View, badannya lebih besar dari gue, lucu ngeliatnya. Motor kecil, orang yang gede kan, jadi agak-agak lucu gitu, kayak kebanting gitu sih. Pakai motor jadi kelihatan kecil banget. Itu kalau menurut gue kembali ke selera masing-masing sih ya. Tapi walaupun badan gak sesuai sama motor tapi motor kenceng nggak masalah. Kalau menurut gua tetap bisa ngebawa ke si Satria View walaupun berat kita 60, 70, 80, dengan mesin kayak gini masih bisa ngebawa motornya. Dalam artian nggak lemot gitu motornya, walaupun standar, bodinya kecil gitu kan. Terus juga apalagi, terus juga badan kita besar gitu kan, nggak masalah deh kalau buat Satria View. Ya itu kembali ke selera masing-masing sih menurut gua untuk postur dan tubuh jika mau beli si Satria View ini. Itu mungkin alasan yang pertama.
mungkin nggak semua tipe badan masuk ke si Satreview ini. Kalau menurut gue ya, ini alasan pertama menurut gue. Kita langsung aja masuk ke alasan kedua, kenapa atau kekurangan dari si Satreview. Oke, untuk kekurangan yang kedua, ini masuk kelebihan juga, tapi masuk juga kekurangannya. Harga belinya yang murah atau harga jualnya yang turun. Nah, untuk harga belinya itu emang murah sih ya sekarang. Satreview ini emang lagi turun harganya. Dan untuk harga jualnya juga ya sama kalau kondisi standar. Tapi kalau kondisi modif ya itu udah terserah yang punya. Kalau udah kondisi modifikasi, karena part-part yang dipasang kan kita nggak tahu. Nah terus gue dapet komentar dari salah satu penonton gue. Ini komentar bagus banget nih menurut gue. Di situ kenapa si Satreview ini harga jualnya turun dibanding kayak motor-motor kayak gini, kayak Matic nih, kayak Vario. Nah di situ dia jelasin karena motor Satreview ini incerannya itu untuk kalangan anak muda, nggak semua umur gitu bisa pakai Satreview. Ya menurut gue itu alasan yang masuk akal sih, bener. Baru kepikiran juga gue. Jadi ya emang pabrikan Suzuki kayaknya bikin Satreview ini emang buat anak muda, jadi nggak semua umur bisa pakai. Kayak misalkan kayak bokap-bokap gitu kan pakai Satreview mungkin kurang apa ya, bukan kurang cocok. Jadi karena emang bodinya kecil, nggak ada bagasi, terus kalau yang bokap-bokap udah berkeluarga gitu kan mungkin agak mager, pasti dia memilih lebih ke Matic kalau menurut gua. Tapi beda lagi kalau di hobi ya. Kalau di hobi dia pasti melihara Satreview, satu juga ada Matic, biasa gitu kalau udah berkeluarga. Nah terus itu alasan yang kedua, harga jualnya yang murah. Ya sekarang udah kalah sih pamornya si Satreview ini, atau motor-motor kopling sekarang udah kalah pamornya Matic kayak Vario, Aerox, Nmax segala macem. Tapi ya simpen aja nih motor buat hobi atau buat kepuasan tersendiri. Ya kalau menurut gua kalau udah bisa Satreview jarang sih orang yang buat dijual lagi. Ini karena emang real motor hobi gitu kan, buat kepuasan tersendiri. Kayak gue gini nah ini tiap hari nih, jarang dipakai, gue keluarin, pedokin, dicelap atau dicuci walaupun gak kotor. Ini buat kepuasan tersendiri aja. Untuk harga jual yang murah itu adalah kekurangan yang kedua dari si Satreview. Kita masuk ke kekurangan yang ketiga. Oke, kekurangan yang ketiga gue bahas di sini dari segi mesin aja ya. Dari segi mesin, selama gue pakai Satreview ini udah berapa tahun ya? 3 tahun 4 tahunan deh gue pakai si Satreview ini. Nah di bagian mesin sih nggak ada kendala yang berarti gitu, maksudnya nggak rewel mesinnya buat si Suzuki Satreview ini. Kayak nggak ada yang aneh-aneh sih penyakitnya. Nah cuma penyakitnya itu di sini nih, di bagian mesinnya itu di tonjokan tensioner atau tonjokan lidah tensioner, itu dia bermasalah atau lemah tonjokan tensioner. Jadi rata-rata kalau denger Satreview itu bunyi yang ricik atau ngeletek. Nah itu nggak masalah sih menurut gua. Solusinya cuma tinggal ganti ginian. Nih, ini gue belum pasang, nanti gue bikin video juga. Nah di sini bisa ganti tonjokan atau tensioner manual nih pakai baut. Ini harganya murah, 25.000, 30.000 gue beli di online. Nah untuk solusinya tinggal beli ginian doang, udah nggak ada masalah lagi, udah aman. Atau enggak ganti per tensionernya pakai per baja. Nah kalau buat bagian mesin udah sih gue selama 3 tahun 4 tahunan pakai Satreview nggak ada kendala. Coba di sini doang nih bunyi nih di tensioner. Selebihnya udah aman ya kan, nggak ada kendala atau mesinnya rewel segala macem. Cuma di bagian mesin yang berasa, ya cuma di suaranya itu tuh bunyi ricik. Nah, tinggal diganti pakai tonjokan tensioner manual. Udah itu doang. Ini alasan yang ketiga, kekurangan di bagian mesin. Kita masuk ke kekurangan keempat. Oke, kekurangan yang keempat, banyak yang bilang motor Satreview ini pegel dibawa, apalagi kalau goncengan. Nih, si Satreview. Ya menurut gue itu kembali ke pilihan masing-masing sih ya. Ya menurut gue yang pertama dipikirin itu ya dari postur dulu.
sekiranya postur kita masuk nggak nih sama motor Satu Review. Soalnya motor Satu Review itu emang kecil, jadi nggak semua postur badan itu kemungkinan masuk ke Satu Review. Apalagi kalau udah underbone kayak gini. Kalau yang mungkin lebih besar dari gua, kelihatan jongkok, kakinya itu kan paha atau betisnya itu nekuk, jadi lebih capek. Kalau gua kurus, nggak ada masalah kalau di gua, nggak ada yang ketahan di badan gua gitu kan. Nah, buat solusi pegel atau enggaknya, di sini gua ngasih solusi nih. Ini yang udah gua rasain pakai Satu Review itu, gua nggak ada pegel-pegel sih. Nah, solusinya di sini, tinggal penyesuaian di sini, tinggal di jok. Nih, joknya bikin kayak gue coba. Nih, di sini gue bikin jok paprasan 2 tingkat. Nah, di sini buat kitanya nih. Jadi pantat kita tuh ketahan di sini, nggak bakal turun, nggak bakal naik, jadi ketahan di sini. Nah, untuk boncengannya di sini, jadi badan boncengersnya ketahan di badan kita di sini. Udah sih menurut gue itu aja. Kalau untuk solusi pegel apa enggaknya, gue pernah bawa ini kondisi waktu itu ada step belakangnya. Ini kan udah pakai underbone 1 ya, atau single. Karena gue waktu itu pakai yang ada boncengersnya. Dengan kondisi jok kayak gini, stang RZR, gue pulang pergi puncak bareng temen gue itu nggak ada pegel-pegel. Serius, gue nggak bohong. Aman aja gitu, badan kita stuck di situ. Soalnya ya nggak turun, nggak naik, jadi badannya segitu-gitu aja. Nah, buat yang mau cobain deh, pakai underbone. Joknya dibikin 2 tingkat aja atau setingkat lah. Yang penting kitanya itu badan kita tuh nggak turun atau nggak merosot. Terus pakai stang RZR. Kalau stang RZR kayak lebih nunduk, mungkin lebih pegel kali ya. Coba pakai stang standar atau stang RZR juga gue udah enak sih. Nah, solusinya itu buat pegel atau enggaknya di Satu Review, tinggal penyesuaian di joknya aja. Itu tinggal kalian penyesuaian aja sama selera kalian nih. Bawa ke tukang jok. Nah, bikin 2 tingkat atau bikin tahanan bokong kita di situ. Serius, gue nggak bohong, nggak ada pegel sih gue make buat pulang pergi puncak. Nah, buat yang pakai Satu Review masih bilang pegel, coba ikutin saran gue yang gitu. Nah, ini masuk ke kekurangan yang keempat. Katanya Satu Review itu pegel. Nah, ini tinggal diikutin solusi dari gue. Gue sebut kekurangannya tapi dengan solusinya. Nah, tinggal dipapras jok, pakai UB, pakai stang ZR. Sumpah enak banget. Body position ridingnya itu enak banget. Racing juga, terus juga nyaman, nggak pegel kayak motor-motor lain. Itu kekurangan yang keempat, tapi udah gue kasih solusi. Yang ketiga udah gue kasih solusi juga. Kita masuk ke kekurangan yang kelima. Oke, kekurangan yang kelima atau yang sering orang-orang bilang Satu Review itu katanya boros. Nah, di sini gue mau jelasin si Satu Review ini boros nggak sih? Ini masuk kekurangan atau enggak ya? Tapi gue sedikit cerita aja nih ya. Waktu itu gue ganti knalpot atau gue pakai 3 pilar, knalpot, karbu sama CDI. Nah, di situ gue nyoba ngecek konsumsi bensin motor gue itu berapa dengan metode full to full ya. Kilometer di kilometer awal berapa, terus kilometer akhir sampai bensinnya habis berapa dikurang, nanti ketemu hasilnya. Nah, di situ gue dapet 1:35 dengan kondisi sesekali narik atau sesekali ngebut terus nyantai. Di situ dapat 1 liter bensin 35 km. Di situ pakai Pertamax ya, gue minum Pertamax sih Satu Review-nya. Ya kalau dibandingin sama gesek, temen gue gesek waktu itu dapat 1:37 ya, itu nggak beda jauh sih. Kalau menurut gue itu settingan karbu, settingan ngepas ya, nggak kering, nggak basah. Jadi settingannya dapet. Nah, kalau untuk boros atau enggaknya, itu pinter-pinter mekanik kalian aja tuh penyesuaian di karbunya. Jangan sampai keborosan, jangan sampai juga keiritan. Kalau keborosan ya bensinnya deres, kalau keiritan ya sayang mesinnya. Nanti jadi lebih cepat panas. Nanti di dalam mesinnya itu atau komponen-komponennya cepat aus kalau kekurangan bensin. Nah, sekarang apalagi nih, gue ngerasa kenapa ya, semenjak di up cc motor gue, up dikit doang sih ya, 155 sekarang. Gue dari Depok di sini NR muter dari sini Depok, Antasari, Sudirman, Monas, balik lagi ke rumah. Itu gue cuma ngisi 20.000 dari habis 1 batang tapi belum kedip. 1 batang 20.000 full tank. Nyampe rumah tuh 1 batang lagi 20.000 doang, serius. Tuh kalau NR udah pasti gue tarik-tarikan. Udah betot-betotan deh, udah parah betot-betotannya kalau udah NR mah. Itu cuma 20.000, serius gue nggak bohong. Udah hampir sama konsumsi bensinnya sama kayak motor-motor injeksi. Nah, untuk solusinya nih,
yang kelima ini bensinnya boros atau enggak ya itu pinter-pinter mekanik kalian aja sih, penyesuaian di karbunya. Nah terus untuk bawaannya ya tergantung sih ya, kalau kita ngebut ya pasti lebih boros, kalau kita nggak ngebut ya pasti lebih irit. Tapi untuk solusi yang kelima ini, boros atau enggak bensinnya, itu tinggal penyesuaian di karbu aja, sama pinter-pinter mekanik kita nyetel karbunya. Nah itu udah yang kelima. Nah di sini gue mau jelasin sedikit ya tentang spare part motor Suzuki nih. Katanya banyak yang bilang spare partnya mahal atau enggak segala macem gitu kan. Nah kalau menurut gue, kalau kita bandingin sama motor 150 cc lainnya, kita bandingin jangan sama motor bebek ya, kayak Supra gitu, jangan. Soalnya ini motor 150, jadi kita bandingin sama yang sekelas kayak M-King, atau kita bandingin sama Fairing juga masih oke lah. Nah kalau dibandingin sama Fairing gitu kan, atau bebek 150 lainnya kayak misalkan Sonic atau M-King, nah di sini Satria Heavy menurut gue paling, untuk kayak body luaran gitu kan, itu paling murah sih menurut gue. Soalnya temen gue ada juga yang pakai Sonic. Kalau gue bandingin sama Satria Heavy lebih murah FU perawatannya. Terus juga bagian mesinnya juga ya standar lah, tapi lebih murah dikit dibanding sama Sonic kalau menurut gue. Tapi mungkin kalau part-part yang sekiranya susah atau jarang rusak di Satria Heavy emang mungkin lebih mahal. Tapi nggak perlu khawatir kalau Satria Heavy itu lebih mahal, karena nggak ada barang KW-nya. Jarang Satria Heavy KW spare partnya, rata-rata ori. Jadi sekali ganti walaupun mahal, itu awetnya lama. Ini kayak gue udah pakai 3 tahun 4 tahunan, nggak ada yang berarti sih rusaknya, nggak ada yang pernah gue ganti. Paling cuma ganti kampas kopling itu kan habis, itu juga wajar. Nggak Satria Heavy doang yang habis kampas koplingnya kan. Habis itu ya nggak ada yang aneh-aneh deh Satria Heavy, pokoknya awet, mesinnya bandel, terus juga kenceng, nggak ada yang berarti deh untuk Satria Heavy di kekurangan mesinnya. Nah terus untuk Satria Heavy kan kecil ya bodinya, terus juga motor bebek, nggak ada decknya nih kayak Matic. Ya mungkin ya kalau kita jalan saat hujan itu emang agak nyepret atau kaki kotor. Nah itu kalau menurut gue kekurangan yang ini, itu menurut gue bukan di Satria Heavy aja. Selain Matic kayak motor bebek atau motor kopling lainnya ya rata-rata emang kayak gitu. Pasti kaki nyepret atau kaki kotor saat kena becekan atau kena genangan air kita terobos. Ini walaupun gue pakai UB atau pakai underbone, itu tetap nyepret padahal ke belakang nih kakinya. Nah itu tetap nyepret. Ya tapi karena ini motor gue bukan motor harian, motor pakai hobi doang kan, NR segala macem, jadi ya nggak masalah lah buat gue melihara si Satria Heavy. Ya mungkin ini sedikit pengalaman gue aja tentang kekurangan dari si Satria Heavy ini. Mungkin ada beberapa kekurangan yang gak gue sebutin, bisa disebutin di komen di bawah, atau nggak sesuai sama yang kalian rasakan ya gue mohon maaf. Ini cuma saran, bukan saran, ini hanya pendapat atau opini pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin gue akhiri video singkat gue, kita menjelaskan kekurangan Satria Heavy. Mungkin next video gue bakal bikin video lagi. Dan untuk sekarang makasih banget yang udah mau nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih banget yang udah mau nonton. Nah kalau ketemu si Sukro nih, digeber aja, soalnya gak ada klaksona. Tenang, anak Satria Heavy itu gak baperan. Nah pokoknya kalau ketemu si Sukro, geber aja udah, santuy, gak baperan. Pokoknya mungkin untuk video kekurangan Satria Heavy gue akhiri sampai di sini. Kurang lebih nyaman maaf. Makasih banget yang udah mau nonton. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satria Heavy.